Iya, baik. Selamat sore Bapak Ibu. Izin kita mulai ya untuk acara kita pada sore hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Halo, selamat sore teman-teman inovator dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga semangatnya masih membara ya di sore yang cerah ini. Nah, Alhamdulillah Jumat Mubarak. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di hari Jumat yang berkah ini tentunya. Nah, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak Dikna Raihan Adintama dari Ekonom Junior Departemen Kebijakan Sistem. Kemudian ada Ibu Mariani, Analis Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan, dan Bapak Ron dari Blog Dev ID. Dan juga selamat datang kepada seluruh peserta sosialisasi BIOJK Hackathon 2025 Empowering the Future, Innovating Digital Service and Financial Solution for Inclusive Growth and Resilience Economy. Nah, teman-teman, jujur saya sangat excited juga ya secara pribadi karena acara ini pastinya bakal menjadi wadah buat rekan-rekan sekalian, baik itu mahasiswa ataupun para profesional yang punya ide-ide cemerlang di bidang fintech, redtech, atau solusi digital inklusif. Nah, perkenalkan saya Nada dari staf program AFSI yang akan memandu jalannya acara sosialisasi kita di sore hari ini. Nah, nantinya kita akan ngobrolin beberapa hal tentang hackathon paling bergengsi nih tahun ini. Langsung dari rekan-rekan panitia BIOJK Hackathon 2025 yang luar biasa keren telah menyiapkan acara ini. Nah, acara ini diselenggarakan oleh AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, dengan turut mengundang akademisi anggota AFSI, anggota komunitas AFSI, dan juga para profesional dari para member kami, sebagai dukungan terhadap kolaborasi luar biasa antara Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan dalam acara Hackathon BI OJK 2025. Dan tidak lupa juga kita didukung oleh Asosiasi Blockchain Indonesia dan BlockDev ID. Nah, teman-teman dan juga Bapak Ibu boleh dong beri tepuk tangan melalui virtual gitu ya, bisa pakai reactionnya terhadap program ini sebagai bentuk dukungan dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para perwakilan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Blog Dev ID yang telah berkenan untuk hadir dan bersedia berbagi informasi sosialisasi mengenai program ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sosialisasi pada sore hari ini ya teman-teman. Jadi boleh disiapkan catatan dan juga pertanyaannya sebaik mungkin. Nah, baik untuk mohon maaf, pemaparan materi yang pertama, materi sosialisasi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dikna Raihan Adintama selaku Ekonom Junior Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Nah, izinkan saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Oh, ini Waalaikumsalam aku panggilnya warahmatullahi Mas aja wabarakatuh. ya, izin Mas Dikna. Oh Halo, iya, selamat sore Mbak. Mas. Sore. Ya, baik, terima kasih Mas Dikna. Kemudian di sini aku lihat di DKSP ada Mas Abirama dan juga beberapa rekan lainnya. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan juga memberikan sosialisasi terkait program ini kepada rekan-rekan dari AFSI. Mungkin selanjutnya saya izin persilahkan Mas Dikna ya untuk menyampaikan materi sosialisasinya. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Nada sebelumnya. Oke, mungkin udah bisa share screen kali ya? Ya, terima kasih Mas Abi. Sebelumnya memang kalau di BI punya eh, semacam culture untuk membuka dengan pantun begitu. Bunga dirangkum untuk si Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Mungkin tadi udah dibawakan oleh Mbak Nada. Hari ini kami akan menyampaikan sosialisasi mengenai hackathon tahun 2025 ini. Jadi secara umum, hackathon itu adalah ajang kompetisi untuk memanfaatkan teknologi, khususnya di sini di artificial intelligence atau machine learning, yang dimana nantinya para peserta akan memberikan beberapa solusi untuk berbagai permasalahan yang ada seperti problem statement yang kita cantumkan.
Tahun ini hackathon mengusung tema itu Empowering the Future, Innovating Digital Service and Financial Solutions for Inclusive Growth and Resilient Economy. Mungkin di sini Manada dan teman-teman disclaimer sebelumnya kita akan lebih fokus kepada nantinya tahap untuk registrasi dan juga proposal submission karena ini adalah tahap pertama yang sekarang sedang berjalan begitu. Oke, next. Oke. Baik, jadi tema hackathon tahun 2025 ini ada 3 besaran, yang dimana pertama adalah AI as a Service for Digital Delivered Service Export, yang kedua ada Financial Innovation and Public Services, dan ketiga adalah Risk Management and Consumer Protection. Jadi untuk yang pertama mungkin gambarannya itu adalah apa sih itu DDSE atau Digitally Delivered Services Export. Jadi kalau DDSE itu sebenarnya semacam ekspor jasa yang dimana dilakukan melalui kanal digital gitu. Kalau kita bisa ngambil contoh itu seperti layanan keuangan digital, cloud computing, selain itu juga ada konsultasi berbasis digital dan lainnya gitu. DDSE ini juga teman-teman kita melihat market size di global itu di tahun 2017 sampai 2023 itu bertumbuh hingga 1,6 kali itu di global. Nah, ada 3 sektor utama yang kita lihat di DDSE ini yang mendominasi ya, yaitu ada communication information and telecommunication, professional consulting dan juga financial services. Di Indonesia sendiri DDSE ini ternyata kita lihat transaksinya itu di tahun 2017 sampai 2023 meningkat pesat sebesar 3,1 kali lipat. Jadi ini lumayan suatu hal yang potensial gitu untuk Indonesia sendiri. Nah, kita di sini ingin mengeksplorasi bahwa bagaimana nanti peserta bisa memanfaatkan gitu ya ide-ide briliannya untuk disampaikan ke lomba ini yang berhubungan dengan digitally delivered service export yang dimana nantinya implementasinya bisa menggunakan AI. Nah, use case-nya apa aja sih ya tadi yang dimention sebelumnya ada personalized training, multi-language virtual assistance, dan juga cross-border settlement. Selanjutnya ada financial innovation and public services. Nah, di sini peserta nanti akan mengeksplorasi begitu, mana ada teman-teman, mengenai solusi untuk memperluas bagaimana literasi inklusi keuangan digital yang menghasilkan produk atau layanan baru serta akan mendukung layanan publik gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 use cases. Yang pertama financial literacy improvement, MSME businesses and financial solutions, dan yang terakhir adalah public services optimization atau seperti bansos gitu. Nah, mungkin untuk gambaran singkatnya ini kalau kita bisa quote on quote itu kayak frugal frugal innovation gitu ya. Kayak contohnya misalnya gitu ya, pengembangan DeepSeek mungkin ini udah common banget untuk teman-teman AFSI. DeepSeek itu kalau dilihat itu pengembangannya jauh lebih murah dibanding GPT-4 gitu. Kalau dilihat dari data, DeepSeek sekitar 10 kali lebih murah pengembangannya daripada ChatGPT. Yang dimana DeepSeek itu 6 juta, kalau tidak salah, mohon koreksi teman-teman kalau ada yang tahu precise gitu ya, 6 juta dolar AS atau sekitar 97 miliar rupiah. Nah, sedangkan GPT-4 itu sekitar 63 juta dolar US dollar ya, atau sebesar 1 triliun rupiah. Nah, hal-hal ini yang kita ingin eksplorasi gitu di hackathon ini. Dan yang terakhir adalah risk management and consumer protection. Yang seperti kita tahu bahwa saat ini ekosistem ekonomi digital tuh sangat berkembang pesat gitu ya. Namun dengan berkembang pesatnya ekonomi digital ini banyak menghadapi tantangan ya, khususnya di uh, penyalahgunaan untuk transaksi-transaksi ilegal ya seperti misalnya kayak judi online sekarang, terus ada juga untuk fraud gitu-gitu ya, yang dimana ini menjadi loophole di ekonomi digital kita. Nah, oleh karena itu kita juga
expect gitu untuk para peserta di hackathon ini nantinya menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat memitigate permasalahan-permasalahan yang terkait risk management maupun consumer protection yang nantinya bisa membantu pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Mungkin next, Mas Abi. Selanjutnya adalah timeline BI OJK Hackathon tahun 2025. Yang tadi mungkin yang seperti saya disclaim gitu ya, kita saat ini fokus pada registration dan juga proposal submission, yang dimana kalau kita bisa lihat itu dari 5 Juni sampai 11 Juli gitu. Nah, teman-teman nanti sebenarnya mungkin udah ada sebarannya gitu ya websitenya, nanti mungkin di slide terakhir akan ada lagi QR dan juga website gitu. Bisa dieksplor di websitenya. Menurut saya kalau saya lihat juga dan juga beberapa teman-teman saya yang di luar Bank Indonesia, website tersebut sudah jelas gitu ya menjelaskan problem statement-nya itu sendiri. Jadi nanti di problem statement-nya itu ada juga ya semacam research question-nya gitu. Jadi bisa teman-teman explore di situ. Nah, di situ juga teman-teman jangan lupa untuk registrate dan bisa ngelihat ada guidelines maupun syarat dan ketentuan. Itu sangat jelas gitu ya. Terus selanjutnya nanti 18 Juli akan diumumkan semifinalis. Semifinalis ini di 25 Juli terakhir akan mengumpulkan video submission dan pada 1 Agustus akan diumumkan finalisnya, dan yang ini menjadi yang seru gitu ya, akan nanti pengembangan prototipe dan mentoring yang dimana nanti bisa para finalis ini memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan idenya, di mana setelah proposal, setelah konsep-konsep yang sudah diberikan kepada kami bisa diimplementasikan dengan nanti kita sediakan fasilitas-fasilitas dari Bank Indonesia maupun OJK. Selanjutnya akan ada karantina dan ini akan nginep gitu ya teman-teman, nginep, akomodasi dan juga transportasi akan ditanggung oleh kami selama itu masih di regional Indonesia, dan akan mendapatkan penjurian. Setelah itu akan pengumuman finalis yang dimana nanti pemenang yang dimana nanti pemenangnya itu akan berkesempatan untuk showcase di finalis di FECDI. FECDI itu salah satu event event terbesar salah satu event terbesar di Indonesia gitu ya, Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, yang dimana nanti di FECDI tersebut juga akan dilaksanakan semacam innovation matchmaking, yang dimana inovasi-inovasi teman-teman akan semacam business matching kepada bank maupun lembaga selain bank atau PJP lainnya yang membutuhkan solusi-solusi dari teman-teman. Oke, next. Nah, ini adalah rangkaian dari BI OJK Hackathon tahun 2025. Kita mulai dari kiri begitu. Kalau kita lihat ada beberapa kriteria penilaian, khususnya untuk di proposal submission ini. Yang pertama pastinya harus relevan dengan problem statement yang tadi, 3 problem statement itu. Selanjutnya ada bisnis model dan juga keberlanjutan. Dan ada juga kreativitas, inovasi, dan keunikan, kualitas teknis, efektivitas solusi dampak, dan juga kebutuhan pasar industri. Nah, teman-teman, di kriteria ini mungkin aku nggak heavy karena penjelasannya ini udah ada di website, jadi teman-teman bisa explore, dan kalau teman-teman nanya bobotnya berapa, itu udah di-mention juga di website. Sengaja aku ngejelasin supaya teman-teman bisa buka websitenya, bisa explore, bisa registrasi di situ. Nah, selanjutnya ada 6 tahapan yang tadi udah aku mention juga, dari proposal submission sampai innovation matchmaking. Ini benar-benar suatu opportunity for you guys untuk nge-explore, nge-implement your ideas, your great ideas. Itu benar-benar tempatnya di hackathon ini. Nah, persyaratan dan kriterianya ini, yang pertama itu pastinya harus warga negara Indonesia dengan umur 17 tahun ke atas, dan anggota tim maksimal 4 orang, sudah termaksud dengan ketua tim. Nah, perbedaan dengan hackathon tahun lalu, sekarang kita semacam memberi peluang untuk mahasiswa maupun profesional secara adil. Maka dari itu, kita memiliki 2 kriteria, yaitu mahasiswa maupun profesional, yang dimana mahasiswa itu terdiri dari mahasiswa S1 maupun S2, dan juga profesional
bisa dilihat di sini dari perusahaan, akademisi, peneliti maupun freelancer. Berikutnya adalah hal yang ditunggu-tunggu mungkin oleh teman-teman gitu ya. Selain mengimplementasikan ide dan mendapatkan business matching dengan nantinya dengan PJP gitu ya. Teman-teman juga berkesempatan untuk mendapatkan total prize hackathon 600 juta dengan rincian bisa dilihat tadi ini kategori profesional juara satunya 200 juta, even sampai juara 4 5 itu 15 juta. Begitupun bisa dilihat dari mahasiswa juara 1 100 juta maupun 10 juta. Nah, kita juga membuka peluang untuk tim-tim yang mungkin quote on quote belum bisa memenangkan dalam kategori tersebut dan nantinya akan ada tim favorit dengan total hadiah itu 30 juta gitu. Oke, next. Nah, ini adalah panduan proposal gitu ya. Ada sebenarnya ini udah ada di website juga, cuman mungkin kita paparin gitu ya. Pastinya yang pertama itu harus mencantumkan di halaman judul gitu ya. Judulnya gitu, pastinya terus nama tim dan juga anggota tim agar kita bisa lihat bahwa anggota tim itu cukup dengan maksimal 4 orang gitu. Ringkasan eksekutif yang dimana ini nantinya menjelaskan end to end dari problem into solution di ringkasan eksekutif ini. Anggota tim juga pastinya nama dan kontak dan juga peran di dalam tim itu ketua tim atau mungkin UI UX developer atau yang lainnya gitu ya. Dan untuk melihat kejelasan dalam proposal itu pastinya harus dicantumkan tujuan dan sasaran. Nah, selain itu, selain tujuan dan sasaran, kami juga ingin tahu bahwa apakah proposal ini relevan dengan melihat rumusan masalah yang ada di proposalnya. Nah, selanjutnya di proposal karena ini baru tahap proposal gitu ya, jadi kita mungkin lebih fokus ke helicopter view atau the big ideas. Jadi kita pengen lihat bahwa gambaran umum dari solusi yang nantinya kalian propose itu dari rancangan umum dari modelnya maupun dari teknis AI ML atau blockchain-nya. Nah, kita juga ingin lihat apakah nantinya datasetnya possible atau datasetnya relevan dengan problem statement-nya, maka dari itu kami berharap untuk dicantumkan sumber dataset gitu. Tools juga sangat penting karena kita harus lihat bahwa reasoning dari penggunaan tools itu apa gitu. Selanjutnya ada model bisnis, semacam dibuat BMC, business model canvas. Habis itu ada juga mock-up ya seperti prototype atau misalnya nantinya UI UX-nya bagaimana gitu dan juga mungkin potensi dari mock-up tersebut. Yang terakhir adalah penutup gitu ya yang maksimal 1 slide dan juga slide tambahan. Jadi total itu sebenarnya 10 slide dengan nantinya penutup dan juga slide tambahan seperti referensi dan juga lampiran itu tidak terhitung gitu. Nah, kalau untuk jelasnya aku ingetin lagi bisa di website dari Hackathon BI ini. Oke, next. Nah, ini adalah website yang mungkin teman-teman bisa foto, di screenshot dulu untuk nge-explore lagi karena mengingat 11 Juli bentar lagi, jadi buruan untuk di-explore, buruan untuk di-submit your proposal, dan even though you don't have any percaya diri gitu ya, itu maksud kita pengen lihat dulu deh proposal yang secara gambaran umumnya dulu. Oke, next. Ya, I think that's all from me. Mungkin kembali lagi ke Mbak Nada untuk dilanjutkan ke question and answer. Question and answer ya abis ini ya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Digna atas paparannya. Tadi udah dipaparkan lengkap banget ya, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan. Sudah dipaparkan juga tentang tema, kemudian output yang diharapkan. Timeline juga sudah dibahas tadi. Terakhir tanggal 11 Juli ya, udah pekan depan. Jadi bagi Bapak, Ibu, ataupun rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengikuti acara ini, dipersilakan untuk menyiapkan diri sebaik mungkin. Nah, kemudian tadi ada kesempatan eksplor inovasi di dunia keuangan dan kesempatan innovation matchmaking
di FEKDI. Kalau Bapak Ibu mungkin juga mengikuti ya FEKDI, Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, dan juga ISE, Indonesia Fintech Summit and Expo. Nah, kemudian tadi kalau Bapak Ibu ada beberapa hal yang mau dilihat ya lebih jelas, tadi bisa di websitenya websitenya Hackathon di hackathon.fekdi.co.id gitu ya. Nanti kami akan share juga di kolom chat. Nah, kemudian Mas Dikna ini izin akan ada paparan tambahan dari tim OJK Mas dan juga blogdev.id terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tanya jawab gitu ya. Baik, mungkin dari tim OJK saya izin menyapa Ibu Marliani. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, kabar baik Ibu. Baik, Mbak. Baik, Alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya izin mempersilahkan Ibu Marliani, kemudian ada Pak Ron juga dari Blog Dev untuk memaparkan materi sosialisasinya. Dipersilahkan Ibu dan Pak Ron. Baik, terima kasih Mbak Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nada, para peserta audiensi sosialisasi Hackathon FEKDI IKSE. Jadi kami menyambung dari yang disampaikan oleh BI. Kalau mungkin pertama sekali kami menyatakan kalau untuk hackathon ini merupakan tahun pertama kita join kolaborasi dengan BI. Nah, kalau untuk dari kita nanti ada 2 subtema, tapi sebelum kita ke subtema, ini mungkin kami akan memperkenalkan terlebih dahulu pusat inovasi yang nantinya menjadi dasar kami untuk menyelenggarakan hackathon yang berkolaborasi antara OJK dan BI. Mungkin selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu, di sini sebelumnya kami telah melakukan launching terhadap pusat inovasi, yaitu OJK Infinity. Ini sekitar bulan April 2025. Nah, launching terhadap pusat inovasi ini dasar hukum kami yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yaitu UU PSK, di mana di UU P2SK ini telah memberikan kewenangan kepada OJK untuk salah satunya membangun ekosistem keuangan yang inovatif dan mendorong kolaborasi. Nah, dari UU P2SK tersebut, OJK telah menurunkan POJK nomor 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan. Di mana pada POJK nomor 3 ini OJK telah mendefinisikan terkait dengan pusat inovasi yaitu sebagai wadah atau sentra pengembangan inovasi yang dibentuk oleh OJK untuk sarana atau sebagai sarana akselerasi ide-ide atau gagasan terutama yang terkait dengan inovasi sehingga dapat dijaring inovasi-inovasi terbaru dan membangun terkait dengan inovasi yang terbarukan. Nah, selanjutnya pusat inovasi ini sendiri dibangun berdasarkan pendekatan pentahelix Bapak dan Ibu, di mana OJK itu bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk membangun pusat inovasi ini, yaitu bisa dengan pemerintah. Kalau pemerintah kita bekerja sama dengan salah satunya Bank Indonesia, nanti kita kerjasama juga dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, baik itu lembaga kementerian ataupun lembaga pemerintah lainnya. Selanjutnya, kami juga bekerja sama secara akademisi di bidang akademisi, yaitu dengan universitas-universitas. Dan kami juga bekerja sama dengan pelaku atau pihak yang menyelenggarakan inovasi. Selanjutnya juga kita bekerja sama dengan media sebagai informasi untuk menyebarkan literasi, dan kita juga terakhir berkomunikasi dengan komunitas-komunitas sehingga ide-ide baru yang muncul itu dapat terjaring di dalam pusat inovasi ini. Nah, selanjutnya dari konsep pentahelix ini kami eh, kami next slide, Mas. Kami menurunkan peran pusat inovasi yaitu pendampingan bagi inovator di sektor keuangan terkait dengan pengembangan inovasi. Selanjutnya, di sini juga peran inovasi untuk pengembangan standar teknologi di sektor keuangan, adanya akses dan penggunaan data di dalam sandbox atau ruang uji coba,
Terus selanjutnya pelaksanaan yang memastikan kepatuhan dan ketentuan peraturan. Jadi ide-ide baru atau model bisnis baru tersebut itu harus sesuai dengan ketentuan. Dan terakhir bahwa kegiatan pengembangan TSK dan ekosistem keuangan digital lainnya itu akan dikembangkan di dalam pusat inovasi. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, dari peran pusat inovasi tersebut, maka pada peran nomor 2 yaitu pengembangan standar ekonomi di sektor keuangan sehingga kami bekerja sama dan berkolaborasi dengan BI pada tahun ini. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada BI karena telah berkoordinasi terkait dengan Hackathon 2025 ini. Di mana dari problem statement yang tadi dijelaskan, nah di sini ada 2 subtema yang dari OJK, di mana temanya itu risk management dan consumer protection. Jadi dari 2 use case tersebut yaitu smart contract audit dan on-chain analysis. Nah, untuk kedua topik ini kenapa kita angkat di OJK? Karena sebagai informasi di dalam ruang uji coba ini telah terdapat beberapa perusahaan dengan model bisnis real world asset ataupun aset kripto, di mana di situ menggunakan smart contract. Sehingga menurut kami sangat diperlukan suatu audit untuk melakukan smart contract audit tersebut. Jadi smart contract dapat dipahami oleh baik itu user maupun nanti penyelenggara. Jadi di sini tidak ada disinformasi terkait dengan smart contract. Sehingga sangat diperlukan audit smart contract tersebut. Nah, selanjutnya untuk subtema kedua itu on-chain analysis. Di sini kita juga melihat kalau di dalam blockchain atau transaksi inovasi ini kita memerlukan suatu tools yang digunakan untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan, baik itu transaksi yang terkait dengan money laundry ataupun nanti APO PPT. Sehingga dari 2 tema ini yang sangat relevan terkait dengan pengembangan inovasi kami angkat di dalam problem statement di Hackathon FACD ini. Nanti untuk teknisnya kita bekerja sama dengan BlockDev dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ron. Namun sebelum ke Mas Ron, saya mau menyampaikan juga Bapak dan Ibu kalau sekaligus mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan submit sebelum last submission. Karena topik ini sangat hangat dan memang terbarukan. Terus yang kedua, nanti apabila Bapak dan Ibu terpilih untuk menang, selain yang dijelaskan tadi dari hadiah-hadiah, nanti memang di sini kan kita ada regulatory sandbox, sehingga nanti model bisnis baru tersebut dapat menjadi model bisnis baru yang kita uji cobakan di dalam sandboxnya OJK. Selain itu, model bisnis baru ini dapat menjadi innovation hub di dalam pusat inovasi. Jadi di sini nanti akan kita lakukan brainstorming, pengajian di dalam pusat inovasi tersebut. Baik Bapak dan Ibu, untuk teknis pelaksanaan lomba nanti saya kembalikan ke Pak Ron ya Mbak Nada. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Marliani. Mungkin dari Mas Ron ada yang mau ditambahkan, Mas? Halo, terima kasih Mbak Nada Bu Marliani. Aku izin share screen juga ya sebentar. Iya, silakan Mas. Mohon maaf sebelumnya masih di jalan, kita mau ngejar habis sosialisasi offline juga nih dari Surabaya kebenaran. Oke. Aku izin share screen ya. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, jadi dari untuk penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mariani sebelumnya dan juga dari teman kita Mas Takda, di sini yang akan kita mau coba sampaikan adalah penjelasannya kenapa kita mengusung tema untuk di smart contract audit dan juga on-chain analysis. Nah, di mana tema ini spesifik khusus untuk blockchain teknologi utamanya yang digunakan. Jadi 2 subtema di sini yaitu pertama smart contract audit
Kenapa? Karena kita ingin mengembangkan solusi untuk melakukan audit kontrak secara otomatis dengan aset dunia nyata. Jadi selama ini kita tahu dari blockchain itu penggunaannya semua tercatat transaksinya di dalam blockchain atau disebutnya itu on-chain. Tapi verifikasi untuk off-chainnya terkadang berbeda. Nah, di sini kenapa diharapkannya ada project gitu atau startup tentang smart contract audit biar bisa memverifikasi antara data on-chain dan juga off-chain. Lalu dari situ kita bisa memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi ataupun kontrak yang terjadi di dalam on-chain tersebut itu bisa tetap dengan standar sesuai dengan kepatuhan dan regulasi dari OJK dan BI. Dan dari sana tambahannya yang bisa ditambahkan teknologinya adalah untuk dari smart contract mengotomatisasikan audit bisa menggunakan AI ataupun yang lainnya, bahwa jadi in the end verifikasinya semua data di dalam on-chain itu sesuai dengan di real assetnya atau di dunia nyatanya. Lalu yang kedua ada on-chain analysis, di mana ini pengembangan platformnya untuk melacak transaksi on-chain apakah invalid atau tidak, dan juga untuk memantau aktivitas dari pergerakan cryptocurrency atau pasar kripto, di mana seharusnya semua transaksi ini pun juga mengikuti kepatuhan yang berlaku dari BI ataupun juga OJK. Lalu kita juga bisa membuat sistem yang dapat memverifikasi keaslian transaksi. Jadi analisisnya di sini harapannya bisa membantu untuk mendeteksi peringatan terkait anti pengungsian uang atau APU dan juga pencegahan pendanaan teroris atau PPT. Jadi dari situ setidaknya lebih banyak literasi yang bisa diberikan kepada masyarakat Indonesia tentang cara-cara kita mencegah untuk dari sisi APU dan PPT ini. Nah, dari sini semuanya di dua subtema ini, smart contract audit dan on-chain analysis, ini teknologi utamanya yang bisa dilakukan adalah harus menggunakan blockchain. Lalu apakah bisa tidak bisa menggunakan blockchain? Untuk yang dua subtema ini tidak bisa, tapi jika menggunakan blockchain dan AI itu bisa dilakukan. Lalu ada lagi tadi kan kalau kita lihat penjelasan di pertama itu dari Man BI itu ada subtema tema 1, 2 dan juga tema 3 lainnya, berarti ada total 10 subtema lainnya. Nah, jika kalian ingin menggunakan teknologi blockchain di 10 subtema lainnya itu pun juga diperbolehkan. Jadi tidak terbatas penggunaan blockchainnya hanya untuk di 2 subtema ini. Kurang lebih dari aku itu aja penambahannya untuk teknisnya, sehingga nantinya jika memang ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di sesi Q&A ya. Terima kasih Mbak Nada. Ya, baik. Terima kasih Ibu Marliani dan juga Mas Ron atas paparannya tadi. Nah, mungkin aku izin mempersilahkan bagi rekan-rekan dan juga Bapak Ibu yang izin bertanya langsung dipersilahkan bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, sambil menunggu aku coba bacakan ya Bapak Ibu dari kolom komentar sebentar. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Lukman Hakim, izin bertanya terkait rancangan mock-up POC ya, prototype atau pilot, seperti apa ekspektasi dari BI OJK Hackathon. Berhubung ini masih proposal submission, apakah ada standar atau bentuk penyajian tertentu yang diharapkan, misalnya dalam bentuk aplikasi interaktif, wireframe statis, bagan flow, atau tampilan teknis tertentu. Terima kasih. Mungkin saya persilahkan kepada Mas Dikna untuk menjawab atau siapa nih? Izin menjawab mungkin ya, mana ada? Ya, silakan Mas. Ya, untuk terkait dengan bentuk dari proposalnya itu, kita sih expect-nya untuk semacam PowerPoint gitu ya. Tapi untuk rancangan mock-up atau yang tadi disebutkan prototype itu benar-benar kita serahkan kepada para peserta. Ya, tapi harus diingat bahwa nantinya harus tetap menggambarkan dari solusi-solusi atau ide-ide teman-teman gitu ya. Either mau dibikin flow atau mau dibikin tadi ya wireframe statis itu terserah teman-teman. Cuman nanti semua yang tadi udah dipresentasikan, yang beberapa aspek dan juga yang isi dari proposal itu
itu bentuknya PowerPoint dengan tadi ya ketentuan yang kita udah bacakan tadi, gitu Mbak Nada. Baik, terima kasih Mas Tikna. Semoga menjawab ya tadi Pak Lukman Hakim. Nah, baik, selanjutnya saya izin persilakan Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan lain yang mau bertanya langsung. Dipersilakan Bapak, Ibu. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu, saya izin share video teaser ya dari program hackathon ini. Sebentar. Kita hidup di era digital, sebuah masa di mana teknologi bergerak dengan cepat, mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi. Adaptasi terhadap inovasi yang terus bermunculan menuntut kita untuk terus belajar dan berkembang. Perubahan pola bisnis dan cara hidup memaksa kita untuk bertransformasi agar tetap relevan dan kompetitif. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan mempersembahkan Kompetisi Hackathon 2025. Melalui kolaborasi dan sinergi, kami ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memastikan setiap lapisan masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat dari transformasi digital. Kami mengajak talenta-talenta terbaik bangsa untuk menciptakan solusi kreatif dan inovatif yang dapat memecahkan masalah dan memberikan solusi atas problem statement yang diberikan. Antara lain, AI as a Service for Digital Delivered Service Export, Financial Innovation and Public Services, dan Risk Management and Consumer Protection. Mari berjuang dan menangkan hadiah menarik, kesempatan memperluas networking, mentoring dengan expert, innovation matchmaking dengan industri, serta kesempatan untuk dapat terlibat di Bank Indonesia, Digital Innovation Center, dan Infinity OJK. Are you ready to compete? Join us now and show your competition spirit. Hackathon akan dibuka untuk 2 kategori, mahasiswa dan profesional. Registrasi dimulai dari 5 Juni dengan last submission pada tanggal 11 Juli. Pastikan ide brilianmu dikirimkan sebelum batas waktu. 5 tim terbaik dari setiap kategori akan mendapatkan sesi mentoring dari para praktisi berpengalaman di industri digital dan akan menampilkan produknya pada showcase finalis di acara FEC di IFSE 2025. We are excited to hear your innovative idea. Submit your idea now. Not just a hackathon, but a movement. From one idea to real impact. Are you the champion? Ya, itu dia tadi Bapak Ibu teaser dari acara Hackathon 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, mungkin ini ada yang bertanya lagi ke Mas Ron ya. Izin saya bacakan dari Anzo. Izin bertanya, untuk jaringan blockchain yang digunakan apakah harus di jaringan tertentu atau bebas selama bisa menjalankan smart contract? Kemudian, kriteria penilaian dari smart contract audit selain gas fee dan security, apakah ada variabel yang akan dinilai? Terima kasih. Silakan Mas Roy. Halo, baik Mbak Nada. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, apakah suaranya sudah jelas? Iya jelas, cuman mungkin kurang besar volumenya aja sih Mas. Oke, agak lag udah masuk Pak. Sebentar ya. Ya, udah Mas. Oke, sudah aman ya. Oke, jadi kalau untuk jaringannya, apakah harus di jaringan tertentu? Untuk saat ini tidak. Jadi untuk jaringannya dibebaskan
di deploy-nya di mana, testnetnya di mana, kayak gitu misalnya mau di L1, L2, EVM base atau non EVM itu dibebaskan gitu. Lalu kriteria penilaian ini sama seperti kriteria penilaian dari keseluruhan hackathonnya BI dan OJK gitu. Jadi nanti mungkin ada penilaiannya sekian persen nilai untuk dari sisi teknologi, sekian persen nilai untuk dari sisi presentasi, sekian persen nilai untuk dari sisi bisnis, dan juga sesuai kepatuhan ataupun juga implementasinya bisa dilakukan di mengikuti dari peraturan BI dan OJK. Jadi kalau untuk secara penilaian kurang lebih sama dengan tema-tema yang lain. Semoga menjawab ya. Ya, baik, terima kasih Mas Ron, semoga menjawab ya tadi Mas Anzo ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Baik, apakah peserta boleh menggabungkan dua atau semua subtema dengan satu solusi yang komprehensif? Mungkin dari Mas Dikna atau Ibu Marliani ingin menjawab, dipersilakan. Mungkin Bu Marliani atau Bu Marliani ingin menjawab atau gimana? Ini boleh Mas, silakan dulu Mas. Oh ya, kalau untuk jadi kan pertanyaannya bisa 2 subtema atau satu aja gitu yang mana ada tadi ya? Iya, betul Mas. Apakah boleh menggabungkan dua atau semua subtema dengan satu solusi yang komprehensif? Sebenarnya bisa seperti itu. Cuman memang harus tadi kan salah satu penilaiannya relevan dengan problem statement gitu ya. Dan juga problem statementnya nanti kan di rumusan masalah gitu harus dijelaskan secara clear dan juga jelas apa tujuan yang ingin dicapai. Cuman dengan tadi mungkin menggabungkan 3 atau 2 gitu ya, it's not a problem gitu ya. Cuman harus benar-benar clear gitu ya dan mencerminkan dari tiga subtema tadi gitu. Mungkin gitu Mbak Nanda. Oke, baik. Terima kasih Mas Dikna. Jadi asalkan clear ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mungkin dari Ibu Marliani ada yang mau ditambahkan, Ibu? Saya menambahkan sedikit, Mbak. Tadi sebagaimana penjelasan ya Pak, Mbak, misalnya kita ada 2 subtema tuh menggunakan blockchain. Sementara tadi subtema dari BI kan ada 10 Mbak. Nah ketika misalnya dari 10 ini menggunakan blockchain, sebenarnya ini kombinasi ya Mbak. Tapi kembali lagi ketika misalnya mengkombinasikan 2 subtema, ini harus clear. Jadi kalau di pertanyaannya bisa atau enggak, itu bisa. Tapi nanti outputnya yang harus benang merahnya dapat seperti itu Mbak. Itu aja sih Mbak, kalau dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi pastikan teman-teman clear ya nanti, baik itu penyusunannya, kemudian submission yang juga disubmit oleh teman-teman sekalian. Baik, ada lagi yang mau bertanya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan di kolom komentar? Oh ya, sudah tidak ada ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan hadirin sekalian yang telah berkenan untuk menghadiri sosialisasi dari BI OJK Hackathon 2025. Nah, sebelum itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Dikna, kemudian di sini ada Mas Abi juga. Kemudian terima kasih kepada Ibu Marliani dan tim. Tadi ada Mas Irfan, Mbak Konita, dan juga Mas Ron juga telah berkenan untuk mensosialisasikan program ini. Nah, mungkin terlebih dahulu kita boleh open cam ya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita izin dokumentasi sejenak. Gitu. Nah, ini ada yang bertanya untuk ya Nanti Mas, fotonya boleh tolong dikirimkan ya. Lewat mana ya? apanya Lewat punten Mas? fotonya bisa dikirimkan mungkin. Oh iya, siap. Nanti Ya. yang menghubungi Mas Abi ada Mbak Nadia, nanti kita kirim lewat Mbak Nadia ya Ya. Mas. Oke, makasih. Sama-sama Mas. Untuk rekamannya nanti kami kirimkan juga ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Giga udah mengisi link form pendaftaran sosialisasi ya? Kalau belum, nanti boleh menghubungi AFSI seperti itu. Baik, mungkin izin saya bantu berikan aba-aba ya Bapak Ibu. Di sini ada 2 slide. Mungkin untuk slide pertama, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Baik, tuh slide berikutnya. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Bapak. Oh, tadi gayanya Mas Tina belum saya screenshot sebentar. Lagi ya teman-teman. Ini gaya hackathon ini sebenarnya. Oke, kayak apa Mas? Punten boleh gimana? Oke. Baik Bapak Ibu yang mau niru gayanya boleh saya karena screenshot ya jadi tidak bisa menampilkan. Nah, oke, boleh ditiru gayanya Mas Dikna, Ibu Marliani. Ini ada Mbak Konita juga. Baik, izin saya screenshot lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan hadirin sekalian yang telah berkenan nih untuk mampir ya di sore hari ini untuk sama-sama kita mendengarkan sosialisasi dari program Hackathon. Nah, jangan lupa Bapak Ibu bisa mampir ke websitenya Hackathon di hackathon.fekdi.co.id dan juga tadi pesan dari Ibu Marliani. Nah, Bapak Ibu submitnya jangan mepet-mepet di last submission gitu ya. Paling tidak di H-1 bisa udah di submit seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, nanti kami akan share juga materi sosialisasi hari ini dan juga rekamannya serta dokumentasi kita kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, kalau gitu saya izin pamit ya Bapak Ibu mengucapkan mohon maaf juga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam sosialisasi ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dikna, Ibu Marliani, Mas Ron. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Mbak Nada, Bu wabarakatuh. Marliani, Mas Dikna, Mas Mas Rom. Ron, Sama-sama Bapak dan Mas, Ibu. Ibu, Izin. semoga lancar acaranya. Amin. Terima kasih Mbak. Jadi, Izin ya Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, terima kasih.